Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala muhaddis rahimahullah wa nafa'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-hadithul khamis 'ashara adabu islamiyatin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asal muslimin rahimakumullah, jamaah majlis ilmu Masjid Jami Baitus Salam yang saya muliakan. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Salam Koram Bapak Haji Heri serta para pengurus, semoga dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh keberkahan dan rahmat Allah, kita kembali dapat membuka majlis ilmu ini, kajian hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita perbuat di kesempatan ini senantiasa adalah curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat dan istiqamah kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, kajian kita melanjutkan kajian atau hadis Al-Arba'in Nawawiyah sebelum terjadinya pandemi. Jadi cukup lama juga kita nih libur nih ya. Tapi alhamdulillah pengurus Masjid Baitus Salam membuka kembali taklim kita di subuh ini, di minggu pagi ini. Mudah-mudahan setelah ini terus kita syiarkan kembali, kita kumpul semacam ini dengan ikhtiar kita, pakai masker kah ya, kayak begini nih kan lama-lama ngap juga ya, ngap ini. Apalagi udara pagi kan udara segar ya, yang harusnya kita hirup gitu buat tubuh kita, tapi kondisinya yang mau tidak mau begini nih ya. Yang kedua jaga jarak ya, nggak apa-apalah gini, walaupun memang sunnah Nabi dengan kondisi semacam ini sedikit kita tidak lakukan. Padahal Nabi anjurkan kita dalam khususnya ibadah sholat kan selalu rapatkan, luruskan barisan ya, harusnya gitu. Karena kalau kita sholat katanya ada setan tuh
di samping kita godain, tapi sekarang setan dikasih tempat. Itu yang silang tuh tempat setan tuh situ. Dan gua kalau terus ini ya, iya kata terima kasih ya, gua dikasih gitu kan dia. Dalam kondisi darurat kita begini ikutin protokol kesehatan walaupun kita ingin sebenarnya seperti tahun-tahun yang lalu kan. Pengen sebenarnya, tapi kondisinya lah. Ya, kalau kita rapat di foto biasa namanya wartawan di mana-mana, di foto dah, habis foto dilaporkan yang dibawa ustadznya. Ya bukan pengurus, ustadznya dibawa kan. Nah, jadi nggak apa-apa lah kayak begini kita. Yang penting kita niatnya ngaji di masjid, mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat. Baik jamaah yang saya muliakan, hadis yang kita teruskan kajian kita al-hadisul khamisa asyara, hadis yang ke-15, adabul islamiyah, adab tentang syariat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah yang saya muliakan, hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana sikap kita dalam keseharian kita, baik buat diri kita, manfaat buat diri kita, dan juga manfaat untuk orang selain diri kita. Ada 3 di sini yang baginda Rasul sampaikan buat kita semuanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pernah kita bahas Abi Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman namanya. Dipanggil dapat julukan Abi Hurairah. Abi artinya bapak, Hurairah isim tasgir kucing. Kucing kecil kesayangan namanya Hurairah. Dari Hirrun, Hurairah gitu ya. Itu karena beliau ini kemana saja dalam Nabi meriwayatkan beberapa hadis, ini beliau ada di situ. Makanya beliau dari segi sanad yang terbanyak meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, beliau ini memang tabiatnya, kebiasaannya memang suka dengan irun, dengan kucing. Kemana aja di kantongnya ada kucing. Boleh juga nih Pak Jenali nih ikutin nih. Kantongnya ada gabisnya kucing. Ada kucing di jalanan. Kasihan dia, diambil, dimasukin sakunya, dibawa pulang, dikasih makan. Begitu, saking sayangnya dengan hewan kucing. Kayak sebut Abu Hurairah. Ya, jarang di antara kita yang kantong sakunya itu dibuka ada kucingnya. Ya, apanya? Nah, HP sekarang. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu bersabda. Yang pertama adalah poin yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu. Ini ada kalimat man.
Man itu dalam kajian ilmu nahu disebut tuh itu man itu syartiyah, jumlatun syartiyah, ada persyaratan. Man barang siapa gitu, barang siapa yang begini harusnya begini, itu bahasa kitanya, namanya adat syarat. Nanti dia perlu jawab syarat. Kalimatnya, redaksinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, belum titik, itu baru syarat. Syarat nama itu. Namanya jumlatun syartiyah. Jumlah syarat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa jawabannya? Falyakul khairan aw liyasmut. Itu jawaban tuh. Jawaban dari man tadi tuh. Barang siapa yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul, syaratnya apa? Falyakul, maka berkatalah khairan, yang baik, auliyasmut, atau diem. Jadi syaratnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pertama bicara yang benar gitu. Dalam syarahnya diterangkan di sini, wal khairu naw'ani. Kebaikan lisan ini ada dua. Yang dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Nah, perkataan baik ini secara garis besar dibagi dua. Perkataan yang baik ini, apa itu perkataan yang baik itu? Yang pertama, khairun fil maqali nafsi, katanya. Perkataan yang baik untuk dirinya. Lisan, perkataan, ucapan yang kembali untuk dirinya saja, bermanfaat buat dirinya. Mana contohnya jamaah yang saya muliakan? Ammal khairu fil maqali fa an yadhkurullaha azza wa jalla. Perkataan yang baik buat dirinya adalah an yazkurullaha, zikir kepada Allah. Itu manfaat zikir kepada Allah. Daripada bicara yang kagak baik, mendingan zikir kepada Allah, gitu maksudnya. Ya banyak-banyak zikir. Kalimat zikir kan banyak. Tapi zikir yang tertinggi, kata Nabi apa? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Itu tingkatan tertinggi zikir, la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang sangat-sangat mahal. Mahal artinya kalimat yang membawa kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harapan kita semoga di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat ini nih. Apalagi lagi yang sekarang ini. Orang yang sakit sekarang kan nggak boleh tengok. Ini tadi siang udah dua jamaah saya yang wafat, yang penyakitnya Pak Haji bukan corona, bukan, tapi kena masuk rumah sakit otomatis dengan cara protokol kesehatan COVID. Yang pertama jamaah saya wafat karena ginjal darah, cuci darah. Dua-duanya sama lagi nih. Satu di daerah Hidup Baru, yang kedua di daerah Pondok Pinang, sama masuk rumah sakit Fatmawati.
Akhirnya nggak bisa dibawa pulang ke rumah, langsung pakai peti dikuburkan. Mudah-mudahan jangan mati sekarang ya. Kapan? Wallahu alam, kita nggak tahu dah. Keluarga nggak bisa nemuin keluarga. Kasihan orangnya, orang ahli ibadah. Ini yang dikatakan. Kalau ngaji kayak begini ada paling depan. Sayang, senang sama guru. Tapi wafatnya kasihan. Tapi mungkin Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Ini yang terjadi kan. Nah, kalau mereka dalam kesendirian di ruang ICU, mereka kan berjuang. Mereka berjuang itu. Dalam keeningan dia berjuang, akidah dia berjuang. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan tatkala orang sedang sakaratul maut, itu dihadapkan kepada iblis tuh yang sangat cerdik. Dan iblis ini menyerupai fisiknya, menyerupai ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Menarik-narik akidah kita. Yang bapaknya yang menyerupai ayahnya mengatakan, ayo nak masuklah kau ke agama Nasrani. Nasara. Yang kini menyebabkan masuk ke agama Yahudi. Menarik terus di sini. Kalau kita berada di sekelilingnya, mungkin kita bisa bantu dengan kalimat La ilaha. Sekarang kan gak bisa ditemenin orang. Di ruang ICU sendiri. Di rumah perawatan sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang melazimkan kalimat-kalimat ini, siapa nanti yang bisa menghantarkan kita menjadi wafat yang husnul khatimah? Maka dikatakan di sini, ayo rajinkan, seringkan ini kalimat La ilaha. Insya Allah sampai di ujung umur kita, tanpa bantuan orang lain, tetap kita berzikir kalimat La ilaha. Itu maksudnya. Jangan kurang. Itu maksudnya. Ya. Dan Allah senang dengan hambanya yang selalu menyebutnya. Ya. Jamaah yang saya muliakan. Jadi kalimat yang bermanfaat untuk dirinya itu al-maqal fil khair. Al maqal adalah an yazkurallaha azza wa jalla wa yusabbihu wa yahmaduhu wa yusabbihu, bertasbih subhanallah. Kalimat yang pertama la ilaha illallah. Kalimat yang kedua subhanallah. Kalimat yang ketiga wa yahmadu alhamdulillah. Ini kan. Ini jangan sampai lepas kalimat-kalimat ini, jangan kosong dalam hati kita. Jangan kosong kalimat ini. Bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan kalimat subhanallah, bisa dengan kalimat alhamdulillah, atau dibalik barangkali seperti zikir ba'da salat. Pertama kalimat subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga gitu kan. Apalagi kalimat-kalimat lisan yang bermanfaat buat kita. Wa yaqra'ul Qur'ana, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Saya sih sarankan gini ya. Sebaiknya kalau kita tadarus Al-Qur'an, pakailah Qur'an yang sudah dicetak itu gitu. Yang sudah ditashih namanya. Karena kan itu sudah diteliti. Karena banyak kalau kita buka di handphone itu yang kadang-kadang titiknya tuh kurang begitu kelihatan, atau mata kita nggak jelas, atau harokatnya kadang-kadang. Sebenarnya kalau kita mau melazimkan baca Al-Quran itu pakai Quran yang ada saja, yang sudah ada itu. Cuma sekarang ya orang sekarang itu maunya yang gampang. Semua serba handphone. Baca Yasin di handphone ada. Makanya besok pengurus kalau bisa pengumuman
Pengurus ini nggak terima wakaf Quran, terima wakaf handphone, boleh juga sih gitu. Taruh sini handphone 15 biji, sini 15 biji, insya Allah hilang. Pertama megang, terus megang diapain? Dikantongin, nggak balik lagi besok, mau pulang. Jamaah yang saya muliakan, kemarin kan COVID-19 itu semua Quran dibungkus. Kita di share oleh kawan yang ada di Mekah itu, masya Allah, di Masjidil Haram Quran dibungkus, kagak dibuka, nggak dibaca. Di Masjid Nabawi Quran dibungkus rapat-rapat, diplastikin, nggak bisa dibaca, masya Allah. Emang ini termasuk ya perang keyakinan kita kemarin ini. Kalau kita kurang kuat, waduh, masjid kita takut, zikir kita sendiri kan. Alhamdulillah nih, Baitus Salam sudah buka majelis ilmu. Tergantung nanti ada respon enggak dari keadaan. Kalau kata Pak Lurah aman, terusin. Kalau kata Kapolsek aman, terusin. Kalau kata Pak Camat aman, terusin. Ya tergantung kita kali ya. Ya enggak bakal dibawa, kita enggak dibawa. Enggak mungkin masa bawa orang kayak begini semua. Yang kalau dibawa udah kasih yang tuaan duluan, yang udah belakangan ya. Nah ini jamaah sekalian. Wa yaqra'ul Qur'ana, baca Quran. Kalimat diseringin baca Quran. Itu kalimat yang baik buat diri sendiri itu. Falyaqul khairan. Al-qaul fil khair ayyadhkurallah. Perkataan yang baik, zikir kepada Allah. Wa yusabbihu wa yahmaduhu. Wa an yaqra'al Qur'an. Dan dia baca Quran, itu kalimat yang baik buat diri sendiri. Daripada berkata-berkata yang tidak baik, baca Quran. Itu maksudnya. Jamaah yang saya muliakan. Itu kalimat yang baik yang kembali buat diri kita. Wa yu'allimul ilma. Mengajarkan ilmu. Ya kayak begini udah. Ini subuh-subuh kayak begini, daripada kita bicara bahasanya bahasa kampung, kita ngobrol, ya biar kita ngaji begini kan. Cuman memang antara ngaji dengan ngobrol secara kebiasaan enakan ngobrol, kan dibantuin sama setan. Kalau ini dimusuhin sama setan ini. Lihat kalau kita ngobrol, coba di sini ajak ngobrol nih, ngobrol sama kopi sama segelas, kopi Aceh. Ya kan, ngobrol lama sampai suruk juga lewat. Coba kalau kita ngaji ayah, kalau kita ngaji nih, kita ngaji udah mulai ini kan, mindik merem dikit, emang setan godain, kalau nggak niat kagak datang subuh. Apalagi kalau gurunya kadang-kadang monoton, nggak ada selingannya, habis sudah, terserah ngomong apa kayak guru udah. Nah, makanya saya berusaha nih buka power biar enggak pada ngantuk. Ini mahal, yang begini mahal ini. Bikin orang melek kan susah. Susah gak kira-kira? Bikin orang melek susah. Kalau bikin orang tidur gampang. Apalagi majlis ilmu emang gampang tidurnya, cuy, lihat dah. Di rumah susah tidur, ajak ke sini ngaji tidur. Itu bedanya tuh begitu, beda memang beda. Emang setan terus niup terus biar dia tidur. Jamaah yang saya muliakan, tapi walaupun tidur pun tetap dapat pahala. Itu kehebatnya majlis ilmu. Silakan kalau mau tidur. Jamaah tetap dapat pahala. Tidur tuh pahala, apalagi nggak tidur. Apalagi luar biasa. Hadisnya dhaif cuman, hadisnya dhaif. Hadis dhaif ini dalam kajian ulama boleh dipakai tapi untuk fadhail a'mal aja, untuk keutamaan amal kita, tapi bukan masalah untuk hukum. Jadi kalau ada hadis mengatakan barang siapa yang duduk di majelis ilmu itu bernilai senilainya lebih daripada sholat sunnah 1000 rakaat, itu hadisnya dhaif, lemah, sanadnya lemah. Tapi sekedar untuk motivasi boleh saja, bukan jadi standar
penambat hukum bukan, tapi buat menggairahkan itu boleh saja, namanya at-tarhib, seruan, ajakan, boleh saja. Jadi katakan begitu, wa yu'allimul ilma, mengajarkan ilmu, ngaji subuh ini. Jadi subuh ini udah luar biasa nih, punya nilai pahala berganda di subuh pertama. Kita bangun subuh, masuk masjid. Kalau masih waktunya lama, masih bisa kita sembahyang hajat. Kemudian kita dengarkan azan. Kita bisa sunnah qobliyah yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Duduk sebentar sambil baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astaghfirullah, baru iqamah dia. Iqamah kita ikut sholat berjamaah, udah berapa nilai pahala yang kita dapat hari ini kan. Kemudian berikutnya di sini selesai kita langsung taklim lagi. Habis taklim kita sholat sunnah syuruk lagi, betul nggak? Luar biasa. Habis syuruk lagi kita langsung makan nasi uduk kalau ada. Kalau nggak ada bubur. Udah banyak pahala kita jamaah yang saya muliakan. Udah banyak pahala, tapi itu semua jangan dihitung. Jangan suka ngitung pahala. Ngitung dosa boleh. Kalau ngitung pahala jangan. Jadi kita kalau ngitung pahala kesananya akan lebih malas untuk ibadah. Kita ngitung. So cerita ada, walaupun cerita tapi kita bisa ambil ibrah. Ada orang pergi ibadah haji 42 hari. 25 hari berada dia di Makkah Al-Mukarramah, sholat berjamaah di Masjidil Haram, ya enggak? Kemudian 9 hari ada di Madinah, selebihnya Arafah, Mina kan gitu kan. Dia hitung sholatnya di Masjidil Haram 1 rakaatnya 100.000 rakaat. Belum di Madinah dihitungin semua sampai pulang ke rumah. Kayaknya udah penuh nih, udah dah takut luber. Udah nggak sembahyang dah 5 bulan, bayangkan tuh. Nah ini, jadi jangan pahala kebaikan jangan suka diingat, pahala kebaikan jangan suka dihitung-hitung. Kalau dosa kesalahan hitung banyak-banyak, Jamaah yang saya muliakan. Jadi yang bermanfaat buat diri kita adalah wa yu'allimul ilma, mengajarkan ilmu. Tuh ya. Wa ya'muru bil ma'rufi, mengajak berbuat baik. Wa ya'muru bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Termasuk nih pengurus Masjid Batu Salam ngajak kebaikan pagi-pagi ngaji. Enggak tanggung-tanggung. Ustadznya dijemur di tembok. Di tembok gambarnya no. Iya, ustadz dijemur di tembok itu. Udah kehujanan, kepanasan, enggak dikasih minum tuh ustadz di pojokan no. Tapi alhamdulillah jadi siar. Saat besok di Batu Salam dibuka ya. Iya, insyaallah siar sih. Mau di pojokan sono. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah orang informasi. Cuman Pak Sekretaris ya, ntar abis ngaji dibuka, gulung lagi, simpen yang baik. Ini kadang-kadang saya males kan gitu, malesnya Pak Jerry, Bapak ini. Ada orang undang saya ceramah maulid, atau ceramah kajian kayak begini, minta foto, di share lah, karena banyak YouTube saya udah banyak sekarang, alhamdulillah di share, dibikin baleho panjang, pinggir jalan tengah-tengah, kan main, dipajang seminggu sebelum acara, 5 bulan masih ada, udah kelepek, udah robek sendirian itu, Masya Allah. Akhirnya kan masa disengget, diambil sama Satpol PP, diinjek-injek, foto saya diinjek-injek. Mending kau diamankan. Ada juga kadang jatuh sendirian, sayang-sayang, lumayan diambil sama tukang pecel lele. Dipajang sampingnya gambar lele sama gambar saya, kadang. Bukan main, astagfirullah. Nih yang begini-begini jangan dah nih. Ini besok nih habis ngaji nih Pak Sekretaris, gulung lagi. Jangan gitu aja sendirian dia. Iya, gulung lagi begitu maksudnya. Jamaah yang saya muliakan. Itu ya. Wa amr bil ma'ruf, ngajak kebaikan.
ya kebaikan, gini suruh ngaji, ayo. Termasuk kan adzan. Adzan kan termasuk kan mengajak kebaikan. Adzan itu al-i'lan, mengajak kebaikan. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Itu kan. Kata Allah ditantang tuh. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Berarti muadzin. Ini ayat untuk muadzin, orang yang adzan. Dan orang yang adzan sering saya ungkapkan ini nilainya sejauh suara didengar sama orang. Makanya beruntung muadzin itu. Tapi kalau nggak dibayar muadzinnya, kalau dibayar nggak dapat jadi misalnya. Beda kalau penceramah, nggak apa-apa. Saudara jamaah sekalian, muadzin itu, muadzin. Bahkan ada hadis mengatakan seandainya tahu pahala orang yang adzan dan orang yang berada di shaf yang pertama, kalau dia tahu seandainya harus diundi, lastahamu, dia mau diundi. Seandainya tuh dia tahu pahala orang yang adzan dan orang yang shaf pertama dalam sholatnya. Seandainya itu mau diundi, berebut pengen undian. Jadi apa? Jadi muazin. Seandainya tuh. Makanya syukur alhamdulillah di Islam nggak pakai undian, dapat semua jadi adzan. Makanya besok Pak Heri kalau bisa adzan, biar nggak ketinggalan, mic-nya bawa pulang. Mic-nya bawa pulang. Saya azan di sini nih. Jamaah yang saya muliakan, termasuk nih al-qaul ya, perkataan yang baik itu kan fil maqal itu adalah amar ma'ruf wa yanha 'anil munkari dan mencegah kemungkaran. Ini bermanfaat kembali kepada kita semua. Kembali kepada kita semuanya ini jamaah yang saya muliakan. Ya, itu dikatakan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Kalimat khairan ada dua, ada yang kembali buat dirinya, ada juga kembali buat orang lain. Mana yang buat orang lain? Jamaah yang saya muliakan, yang kembali kepada orang lain, wa amal khairu li ghairihi fa in yaqula qawlan liman khairan fi nafsihi walakin min ajli idqalis surur ala julasaihi. Yaitu perkataan yang menggembirakan orang yang bermajlis dengannya. Jadi jamaah yang saya muliakan, perkataan yang baik untuk orang lain artinya orang pun merasakan kalimat yang baik, dia merasa senang kalau kita bicara, dia merasa nikmat kalau dia bicara dengan kita. Itu perkataan yang baik. Usahakan kita bicara sama orang, usahakan kita bicara dengan teman-teman semajlis dengan kalimat-kalimat yang baik dan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati. Tuh. Makanya ini tuh saya selalu berusaha ngasih pengajian, selalu yang pengen tuh pulang dari sini tuh kesannya omongannya baik, itu maksudnya. Kita berusaha tuh. Kalau tadi kan buat pribadi, kalau buat ke depan orang lain, kita berusaha berbicara sama teman kita, sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, kalimat-kalimat yang baik, idkhalus surur, kalimat yang memberikan kebaikan buat dia. Senang dia dengernya tuh. Senang dia dengernya. Enak banget ya tadi ya kita bicara sama Bapak itu, enak. Saya jadi senang hati saya. Itu nilai pahala yang besar. Enak tadi ya khotbahnya ringkas padat, kalimat yang benar. Makanya kadang khotib juga kadang-kadang bikin orang kesel, ada juga khotib bikin kesel. Udah siang jaga jarak di pojokan lagi. Panas. Khotibnya setengah jam. Itu dalam artinya bukan khusyuk, kapan berhentinya ini khotib ya. Nah, suruh mendingnya. Masih lama itu. Ini kan mentoknya sampai suruk ini. Jadi saya ngaji nggak pakai waktu, punya suruk selesai udah punya. Ini tergantung suruknya ini masalah ini kan ya. Jadi repot juga ngajinya, lama ini ngaji. Iya, jadi nggak dibatasin khutbah maksimal 15 menit. Ada bacaannya. Kalau kajian kagak ada, suruk udah suruk. Jadi yang menentukan langsung Allah ini.
Ya Allah, jamaah yang saya makan. Nih khatib aja. Kadang-kadang kalau kelamaan itu bikin orang kagak nyaman. Isi dengerin. Sambil dipanasan duduk. Sambil gini, kapan berhentinya nih khatib kan, ya Allah. Tega amat ya. Nggak jelas ngomong, cuma dia mati dia kan. Temannya sebaya di masjid sana. Udah pulang. Buat nasi kotak lagi. Pulang. Kita baru pulang. Kata temennya begini, hebat ente. Baru pulang, ana udah 20 yang tadi baru udah pulang, ana udah makan aja. Hebat ya khotibnya. Bukan dikata hebat, brengsek khotibnya, brengsek khotibnya. Ada khotib dikata brengsek saudara tuh. Kenapa? Karena kelamaan. Jadi kita kudu pandai-pandai menyajikan materi juga sebenarnya kan. Enak ini khotbah. Bukan ada satu masjid yang sangat keras. Lebih 2 menit dipanggil. Ada keras di sini, alhamdulillah. Sadar kena ini. Jamaah yang saya makan ini perkataan yang baik. Jadi perkataan baik buat orang lain. Usahakan olahlah bahasa kita, bahasa lisan kita. Makanya kata Nabi, pikirkanlah pembicaraanmu sebelum engkau meninggalkan majlis itu. Seandainya engkau pikirkan, seandainya setelah engkau kembali pulang dibicarakan dengan kebaikan sama orang yang menekankan, teruskan bicara itu. Tapi kalau nanti menyebabkan akibat kejelekan, jangan dikeluarkan kalimat itu sebenarnya. Ini yang susah. Ini yang perlu kita terus mencoba memberikan kebaikan buat teman-teman kita yang sama-sama bermajlis dengan kita. Makanya jangan sampai pengajian menghantam golongan orang lain, jangan sampai bicara masalah politik yang kadang-kadang bukan makomnya, jangan. Udah yang gini-gini aja udah dah. Insya Allah kita nggak dibawa polisi, gini tenang. Bukan disukain gini aja ya. Udah begini aja, tenang aja, pulang pada adem semua. Pulang senang kita. Ini yang selalu saya berusaha menjaga, mengkontrol ucapan-ucapan saya kadang-kadang bermanfaat. Termasuk nanti Bapak mengucapkan kepada anak, kepada istri, kepada lingkungan, termasuk kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang memang itu menyejukkan, idkhalus surur, memberikan kebaikan buat kita semuanya. Itu yang terpenting buat kita. Itu kalimat satu tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau enggak ada yang dikatakan, falyakul khairan aw liyasmut, atau diem saja dengan zikir aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bicara kejelekan, ada menggibah orang, jangan dengarkan, zikir aja. Ustaz, saya kagak ngomong, cuman dengerin juga, masuk ke dalamnya. Dengerin, enak nih. Nah, termasuk dia. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian redaksi berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, ini buat aspek muamalah kita nih, hubungan kepada tetangga kita gitu ya. Apa kata Rasulullah? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah. Siapa yang dimuliakan? Jarahu, tetangganya. Ini adab kita, aspek kehidupan kita yang sering kita pasti dihadapkan kepada masalah ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Apa maknanya? Ai jarahu fil bait, tetangga rumah. Tetangga rumah nih. Tetangga itu Nabi terangkan bisa tetangga rumah. Ini rumah, ada tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Tetangga itu terhitung 40 rumah, kiri, kanan, depan. Terus 40 rumah.
Kemudian wadzahiru annahu yashmalu attajarahu fil muttajiri kajarika fid dukan masalan, termasuk tetangga kalau kita punya usaha. Toko. Kita punya toko nih. Kiri, kanan, depan, toko itu tetangga kita semuanya. Hormatin tuh, hormatin tetangga kita. Maka dalam jualan pun kita harus jaga-jaga etika dalam muamalah. Jangan banting harga yang beda dengan toko sebelah kita. Yang barangnya sama, kualitas sama, tapi kita jatuhkan dengan harga yang rendah sehingga dia akan bangkrut ya, itu nggak boleh. Sesuaikan dengan harga pasaran, maksudnya harga pasaran. Karena banyak orang-orang yang kadang kagak suka dengan tetangganya, bagaimana cara menghantamnya, dia jatuhkan tuh harga. Sementara dia tinggi harga. Ini nggak boleh. Ikutin harga sekitarnya. Ini termasuk tetangga dalam usaha kita. Tetangga dalam usaha kita tuh. Begitu. Kan kadang-kadang banyak toko ini dengan toko ini, banyak kadang-kadang kan bersaing. Kan kita nggak boleh begitu. Jadi kita harus jaga kualitas dan jaga harga pasaran itu. Ya. Kemudian termasuk dikatakan di sini ya, lakin wa fil awal azhar ai fil jaril bait, tapi yang pertama yang lebih utama adalah tetangga rumah kita. Tetangga rumah kita kiri, kanan, depan, belakang itu tetangga rumah, itu dikatakan fal yukrim jarahu. Hormatin, muliakan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangganya? Ya harus sadar keadaan kita. Kalau kita menyetel suara jangan terlalu keras yang mengganggu tetangga kita. Kalau kita punya acara keluarga yang kadang-kadang suaranya melampaui batas lingkungan rumah kita, izin sama tetangga. Makanya kita dilarang meracuni tikus itu di antara itu. Kalau kita meracuni tikus, ada racun tikus di rumah kita, tikus itu kan makan. Habis makan kaburnya ke rumah tetangga. Jadi matinya di rumah tetangga, yang buang adalah tetangga. Nah, itu suruk tuh. Itu suruk itu dah. Berarti selesai nih. Alhamdulillah ini. Nah, sama masalah subuhnya lama ini. Ya, alhamdulillah suruk kan? Nah, lebih dikit lagi. Amal langganan nggak apa-apa lah. Jamaah yang saya muliakan. Nah ini, jangan jamaah. Jadi katakan sama tetangga hormat. Sama tetangga bukan kita memberi, bukan. Dikatakan di sini jamaah yang saya muliakan, artinya dengan tetangga bukan dia memberi, bukan. Jadi kan walam yakul masan bi ita'id daraim. Atau sedekah, bukan ngasih sedekah, bukan ngasih sedekah, bukan ngasih uang, bukan awil libas atau kasih pakaian, bukan. Tapi kita berbuat kebaikan, senyum. Kemudian kita menanya izin itu, kecuali ada tetangga yang miskin, duafa, fuqara, silakan itu diambil, boleh diberikan. Itu sebagai kita, itu namanya sedekah, bukan hormat tetangga, bukan. Tetangga hanya menghormati. Ada kalau kita memberikan sedekah itu menambah nilai tetangga kita. Jamaah yang saya muliakan gitu ya. Itu poin dikatakan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah dhaifahu, tamunya. Kalau saya tetangga, sekarang tamu. Ya dikatakan tamu, jamaah yang saya muliakan, ad-dhaifu wan nazilu bika. Ad-dhaifu wan nazilu bika, tamu yang datang ke rumah kamu. Siapa tuh tamu? Teman, kerabat, siapa datang, hormatin dia. Jamu dengan sebaik-baiknya. Saya punya guru di Jawa Barat ya. Santren banyak kan di sana, santren tradisional. Itu Pak Kiai itu selalu tuh kalau tamunya datang, saking penghormatannya itu, apa yang dia punya dikeluarkan itu. Karena emang tamu datang memberikan rahmat buat kita.
memberikan rezeki buat kita. Tamu pulang mengampuni dosa-dosa kita. Makanya mereka berebut senang. Makanya sebaik-baik rumah lah rumah yang banyak tamunya sebenarnya. Makanya kalau kita punya rumah banyak tamunya, salah satu rumah kita itu rumah yang berkah. Keberkahan ada 3 sebenarnya. Pertama rumah, yang kedua kendaraan, yang ketiga istri yang bikin berkah. Ingat nih, rumah kalau kita tinggal dengan keluarga tenang, pada sehat, rezeki gampang, rumah ini kalau bisa jangan dijual, tambahin boleh. Jangan dijual, Pak Jinali, tambahin boleh. Karena rumah ini bikin berkah buat kita semua, gitu ya. Kalau rumah ini bikin kita nggak enak, panas, silakan ganti rumah yang lain, tanahnya jual. Yang kedua kendaraan. Kendaraan motor, mobil. Kalau kita pakai mobil nih, rasanya ini enak, nyaman. Nggak ada masalah lah. Kemana kita mau ngaji, kita mau kerja, enak aja dengan kendaraan ini. Jangan diganti kalau bisa. Tambahin lagi boleh. Yang ketiga istri. Nah ini udah kelihatan ini. Jangan main ganti istri. Tambah boleh ya. Takut kedengeran ibu di rumah ntar. Istri mendidik anak kita usaha gampang, mendoakan kita mencari nafkah salehah. Jaga istri kita dah. Jaga istri kita. Tapi kalau sebaliknya terserah bapak ya. Istri bikin berkah juga. Ini istri 3 nih. Kali ini 3 dapat, waduh berkah usaha kita. Istri kita salehah, kita kerja didoakan, nyaman, masya Allah. Kita mau berangkat di sembahyang duha dulu, didoakan kita, ya Allah, ya. Anak kita dididik, ngajinya, baca Qur'annya, berkah udah. Yang begini jangan ditinggal istri, jangan dikubur kalau belum mati ini istri ya. Jamaah nambah boleh. Wallahu a'lam. Jadi itulah yang 3 ya. Jadi katakan itu hadis yang dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Semoga banyak berkah dan manfaatnya. Ini saja kajian kita, insyaallah nanti berikutnya terserah pengurus ya. Apa mau seperti biasa di minggu pertama, ketiga, terserah aja. Saya tinggal nunggu WA dari Pak Sekretaris dan Pak Heri. Di rumah dekat, jadi enak aja kemana-mana. Saya lebih senang tuh ngajar itu bukan jauh, dekat lingkungan sebenarnya. Tapi karena memang banyak di luar ya mau tidak mau dah. Ya saya ikutin aja dah, ikut arus aja saya mah. Yang penting mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya ya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberkahi majelis ilmu kita, dan Allah wafaqqkan dengan husnul khatimah dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal najjina mimma nakhaf.
Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Kita langsung salat sunnah syuruk baru acara yang lainnya dah. Karena ini nilainya sangat besar. Pahala itu jadi salat syuruk 2 rakaat terserah dah, ada konsumsi terserah dah. Yang penting ini kita modal kita nih tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu minta maafnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.